Mahasiswi Akademi Kebidanan Nathan Samansiro semester 5. Di sini saya akan melakukan bina keluarga, yaitu dengan melakukan penyuluhan mengenai pola hidup sehat untuk mencegah obesitas pada anak. Di sini saya akan melakukan bina keluarga, yaitu dengan melakukan penyuluhan mengenai pola hidup sehat untuk mencegah obesitas pada anak. Di sini saya menggunakan leaflet dan bentuk media penyuluhannya. Nanti bisa buka apa sih obesitas itu, saya akan menjelaskannya Bu ya. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi. Jadi mengakibatkan kesehatan tubuh kita itu terganggu ya Bu. Obesitas atau kegemukan itu sendiri terjadi akibat lebihnya atau lebih banyak kemasukan makanan atau kalori di dalam tubuh dibandingkan dengan penggunaan kalori tersebut sebagai energi untuk tubuh kita beraktivitas sehari-harinya. Kegemukan atau obesitas merupakan masalah gizi yang berlebihan yang kian marak dijumpai pada anak-anak di seluruh dunia. Kegemukan atau obesitas juga bisa disebabkan karena kemasukan kalori atau makanan yang lebih banyak dan daripada penggunaannya sebagai energi melalui metabolisme tubuh. Di sini juga ada faktor penyebab obesitas. Beberapa faktor penyebab obesitas pada anak antara lain ini ya, pemberian susu formula yang berlebihan, terlalu cepat memberikan MPASI, sama satu lagi ya, olahan makanan instan. Jadi biasanya kan pemberian susu itu kan udah dibolehin ya Bu ya, di awal-awal dari awal lahir sampai 6 bulan itu harus ASI. Selain itu, obesitas dapat terjadi pada anak yang ketika masih bayi tidak dibiasakan mengkonsumsi air susu ibu. Jadi pas bayinya dia nggak dikasih air susu ibu gitu, tetapi menggunakan susu formula. Nah, susu formula ini berlebihan asupannya, melebihi porsi yang dibutuhkan si bayi. Jadi mengakibatkan anaknya itu mengalami kelebihan pada berat badannya. Dampaknya di sini juga ada Bu ya, resiko penyakit akibat obesitas. Dampaknya itu yang pertama gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan ini bisa mengalami penyakit asma. Yang kedua tuh ada obesitas ya Bu ya, bayinya juga bakal gemuk gitu. Terus gangguan metabolisme glukosa, di mana pada tubuh anak tersebut kadar gulanya itu akan semakin tinggi. Nah, yang ketiga ini masalah jantung. Jantung si anak itu mengalami pembesaran dan tekanan darah akan menjadi tinggi. Cara pencegahannya di sini ada Bu ya. Tips terhindar obesitas. Dengan cara mengatur pola makan dan pola hidup sehatnya. Modifikasi makanan, makanannya itu perharinya itu makan biasakan 3 kali sehari. Itu makan besarnya terdiri dari karbohidrat, protein, lemaknya juga. Terus jaga juga sama buah. Jangan lupa juga konsumsi air putihnya yang banyak ya Bu. Yang ketiga, ajak anak untuk banyak bergerak. Nah, di sini ajak anak untuk bergerak, misalnya olahraga secara ringan, jalan-jalan gitu ya Bu ya, lari ringan gitu ya, main di luar. Biasakan anak untuk beraktivitas di luar rumah daripada di dalam rumah, karena kan anak sekarang tahu sendiri ya Bu ya, di dalam rumah gadget gitu. Jadi kurang gerak iya. Yang keempat ada periksakan kesehatan anak secara rutin. Jadi jaga juga pola sehat si anaknya Bu ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa sih ciri-ciri obesitas itu. Yang pertama, berat badan tidak sesuai umur. Yang artinya, berat badan anak tersebut akan naik secara signifikan selama 3 bulan. Dan bisa dikatakan anak tersebut mengalami obesitas atau kegemukan. Yang kedua, bentuk badan tidak sesuai umur.
Anak yang mengalami obesitas atau kegemukan biasanya mempunyai postur tubuh yang lebih besar atau tidak sesuai anak-anak pada usianya. Yang ketiga, lipatan pada tubuh. Anak yang mengalami obesitas biasanya mempunyai banyak lipatan di daerah tubuh seperti di bagian perut, di leher, di dagu, dan lain-lain. Yang keempat, bentuk wajah. Pada anak yang mengalami obesitas, bentuk wajahnya di area bagian bibir dan hidung akan lebih kecil dibanding anak seusianya. Pipi anak obesitas juga biasanya lebih tembem dari anak-anak seusianya. Ciri-ciri berikutnya, yang kelima, yaitu alat kelamin yang kecil. Khususnya pada anak laki-laki yang mengalami obesitas atau kegemukan, biasanya bentuk dadanya lebih besar daripada alat kelamin mereka. Karena apa? Karena pada area kelamin mereka terjadi penumpukan lemak yang berlebihan yang mengakibatkan proses pertumbuhan alat kelamin tersebut jadi terlambat. Ibu sampai sini ada pertanyaan nggak, Bu? Itu makan ikan boleh anak usia berapa bulan? Boleh, Bu. Usia Iya. 6 bulan ya. Itu kan protein ya, Bu ya, dikasih aja nggak apa-apa. Ibu, karena Ibu sudah paham materi yang saya sampaikan, cukup sampai di sini. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.